Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai belajar hari ini, kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelum itu kita mau menyanyikan lagu Bapa Sentuh Hatiku. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Benar sendiri jalan hidup ini selalu menyertai. Betapa aku menyayangi dalam hidupku ini, selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Emas yang murni, Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi hari mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari kita berdoa, lipat tangan kita untuk mata kita. Bapa yang baik, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan, kami boleh Tuhan diberikan kesehatan hingga hari ini Tuhan. Bapa, sebentar kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu, ajar kami Tuhan untuk duduk diam dan mengerti akan firman-Mu Tuhan. Berkati guru kami yang menyampaikan firman-Mu, biar itu menjadi kebenaran dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Shalom anak-anak yang dikasih Tuhan, apa kabar? Senang jumpa kembali di Renungan SD Kasih Bangsa bersama Mr. Rudi. Nah anak-anak yang dikasih Tuhan, pada hari ini Mr. Rudi akan menyampaikan cerita firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Matius pasal ke-28 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Nah anak-anak yang ada di rumah bisa membuka Alkitabnya. Ya, firman Tuhan pada hari ini terambil di dalam Injil Matius pasal ke-28 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-10. Nah, firman Tuhan pada hari ini Mister akan membaca firman Tuhan ini dan anak-anak dapat mendengar dan memperhatikan ya apa yang Mister baca buat anak-anak semua. Demikianlah firman Tuhan Injil Matius pasal ke-28 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-10 dengan judul perikop kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia
Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, judul firman Tuhan pada hari ini yaitu Paskah, atau yang biasa disebut kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, pada suatu hari, pada hari Jumat, tepatnya pada pukul 9 pagi sampai dengan pukul 3 sore, setelah Yesus mengalami proses penyiksaan, Tuhan Yesus kemudian disalib di Bukit Golgota. Nah, anak-anak, lalu Tuhan Yesus meninggal dan Tuhan Yesus dikuburkan. Nah, kemudian pada hari Sabat, ya, pada hari Sabtu, Bapak Pilatus mengirimkan prajurit-prajuritnya untuk menjaga kubur Tuhan Yesus. Kenapa kubur Tuhan Yesus dijaga? Supaya tidak ada seorang pun yang mencuri mayat Tuhan Yesus, ya, termasuk murid-muridnya. Nah, kemudian pada hari yang ketiga, yaitu pada hari Minggu, pagi-pagi sekali, Maria dan perempuan-perempuan yang lain pergi untuk melihat kubur Yesus. Nah, pada saat Maria dan perempuan-perempuan lain ingin melihat kubur Yesus, tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang sangat dahsyat, dan di kubur itu ada beberapa malaikat Tuhan turun dari langit. Nah, malaikat Tuhan itu lalu menggulingkan batu yang begitu besar, dan kuburan Tuhan Yesus terbuka. Nah, lalu apa yang terjadi, anak-anak? Prajurit-prajurit yang menjaga kubur Tuhan Yesus itu menjadi sangat ketakutan dan gentar. Mereka takut, mereka gentar. Nah, anak-anak, kemudian Maria dan perempuan-perempuan yang lain sampailah tiba di kubur itu, dan mereka masuk ke dalam kubur itu. Waktu mereka melihat, ternyata di dalam kubur itu ada seorang malaikat. Nah, malaikat itu menyampaikan kabar dan berkata kepada Maria dan perempuan-perempuan yang lain bahwa Tuhan Yesus yang disalibkan kemudian mati, ya, pada hari yang ketiga dia sudah bangkit. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, ketika Maria dan perempuan-perempuan yang lain mendengar kabar itu, Maria segera keluar dari kubur itu dan kemudian berlari cepat-cepat pulang untuk memberitahukan tentang kebangkitan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Nah, kemudian sampailah Maria kepada murid-murid Tuhan Yesus. Maria menceritakan pesan malaikat itu kepada Petrus dan para murid-muridnya yang lain. Nah, anak-anak, kemudian para murid-murid Tuhan Yesus ketika mendengar kabar bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit, mereka berlari pergi ke kubur Tuhan Yesus. Nah, untuk apa, anak-anak? Mereka ingin melihat, menyaksikan apakah Tuhan Yesus itu benar-benar bangkit dari antara orang mati. Nah, ketika mereka sampai tiba di kubur itu, tiba-tiba setelah itu Tuhan Yesus menampakkan diri, ya, menampakkan diri kepada murid-muridnya, dan Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Salam damai sejahtera bagimu." Nah, lalu Tuhan Yesus berkata, "Jangan takut,
pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Ya. Nah, ketika mereka melihat Yesus, mereka sangat bersukacita. Ya, mereka sangat bergembira bahwa Tuhan mereka bukan Tuhan yang mati, ya, Tuhan yang hidup, ya, yang bangkit pada hari yang ketiga. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, melalui kisah peristiwa tentang kebangkitan Tuhan Yesus, apa yang dapat kita pelajari? Yang pertama, melalui peristiwa tentang kebangkitan Tuhan Yesus yang membawa kemenangan, bahwa Tuhan Yesus membuktikan bahwa Dia adalah Anak Allah. Tuhan Yesus berkuasa mengalahkan maut. Dia berkuasa atas maut. Maut sudah dikalahkan, kematian sudah dikalahkan. Nah, ya, firman Tuhannya terdapat di dalam Injil Surat Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-9, nanti anak-anak bisa baca, ya. Kemudian yang kedua, Yesus adalah Anak Allah, ya. Tuhan Yesus membuktikan bahwa Dia benar-benar Anak Allah yang berkuasa, ya. Kemudian yang ketiga, ya, lewat peristiwa tentang kebangkitan Tuhan Yesus membuktikan bahwa perkataan Tuhan Yesus itu penuh dengan kuasa, ya. Ya, anak-anak yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu lewat kisah tentang peristiwa tentang kebangkitan Tuhan Yesus, mari kita bersukacita bahwa Tuhan Yesus membuktikan bahwa Dia berkuasa atas maut. Yang kemudian yang kedua, Tuhan Yesus membuktikan bahwa Dia benar-benar Anak Allah. Dan kemudian yang ketiga, Tuhan Yesus, ya, melalui perkataannya, bahwa Tuhan Yesus memiliki perkataan yang penuh dengan kuasa. Nah, sebagai ayat yang terakhir, anak-anak bisa membuka di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-6. Injil Lukas pasal ke-24 ayat yang ke-6. Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea. Ya, melalui ayat firman Tuhan ini, biarlah semakin hari kita semakin percaya kepada Tuhan. Ya, kita bersyukur mempunyai Allah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Ya, Tuhan yang ada, yang selalu menyertai kita, yang selalu melindungi kita dimanapun kita berada. Nah, oleh sebab itu anak-anak, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu cemas, kita tidak perlu bimbang, ya, karena kita percaya bahwa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus membawa kemenangan, ya. Kuasa maut sudah dikalahkan. Ya, anak-anak yang dikasihi Tuhan, biarlah lewat kisah firman Tuhan pada hari ini kiranya menjadi berkat buat anak-anak semua yang mendengarnya. Biarlah lewat firman Tuhan pada hari ini juga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati anak-anak semua.